Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrunillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini, dan semoga kalian semua ada dalam sehat walafiat dan semoga senantiasa ada dalam limpahan karunia juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, mohon maaf jika saat ini suara saya agak beda dari biasanya. Saat ini saya sedang kurang begitu sehat, sakit tenggorokan, jadi suaranya begini, itu enggak normal seperti biasanya. Sekali lagi mohon maaf. Dan insya Allah untuk pertemuan kali ini atau di video kali ini kita membahas masalah sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir paling banyak 11 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terkadang melaksanakan sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, bahkan paling banyak 11 rakaat, tidak melebihi dari 11 rakaat. Sebagaimana disabdakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Makana yajidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakaatan." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah jumlah rakaat salat witir baik di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya dari 11 rakaat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan waktu awalnya kita bisa melaksanakan sholat witir? Jadi waktu awal kita bisa melaksanakan sholat witir adalah sesudah sholat isya. Persisnya sesudah kita melaksanakan sholat sunnah ba'da isya, dan berakhir di waktu menjelang fajar. Berakhir di waktu menjelang fajar, waktu subuh artinya. Jadi bagaimana kalau kita mau melaksanakan sholat witir yang utama itu, apakah di awal malam atau harus saja dilaksanakan di sepertiga malam, di akhir malam? Di sini dua-duanya juga bisa jadi utama. Jadi tergantung kebiasaannya masing-masing. Tergantung kebiasaannya masing-masing. Jadi bagi orang-orang yang sudah terbiasa untuk bangun di sepertiga malam, sudah terbiasa bangun di sepertiga malam, di akhir malam, maka bagi mereka lebih utama melaksanakan witirnya di akhir malam, di sepertiga malam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ij'alu akhir salatikum minal laili witron." Jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam hari dengan salat witir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagi orang-orang yang belum terbiasa atau tidak terbiasa bangun di sepertiga malam atau di akhir malam, atau sudah terbiasa tapi hatinya
merasa ragu, takut, nanti di sepertiga malam atau di akhir malam takut tidak bisa bangun. Maka bagi mereka lebih utama melaksanakan sholat witirnya di awal malam sebelum tidur, yaitu sesudah melaksanakan sholat sunnah ba'da isya. Hal ini sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utiro qabla an anama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, memerintahkanku agar melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Jadi ini yang menjadi dasar kita tetap utama, tetap afdol kalau melaksanakan witir di awal malam sebelum kita tidur. Bahkan ini lebih ikhtiyat, artinya cenderung lebih hati-hati. Bahkan dalam masalah ini antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma dalam hal ini berbeda melaksanakannya. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an suka melaksanakan witirnya, sholat sunnah witirnya sebelum tidur, di awal malam sebelum tidur, sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu an suka melaksanakan sholat witirnya di akhir malam. Sehingga kedua sahabat ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaporkan tentang pelaksanaan witirnya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kepada apa yang dikerjakan oleh kedua sahabat itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi dua-duanya juga diperbolehkan, bahkan utama dua-duanya mau melaksanakan sholat witir di akhir malam untuk ikhtiyat, artinya untuk kehati-hatian, itu utama. Dan untuk yang sudah biasa kuat melaksanakan atau bangun di akhir malam, di sepertiga malam, itu juga utama melaksanakan sholat witir di waktu itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu masalah pelaksanaan sholat witir di awal malam sebelum tidur, hal ini diambil oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jadi jangan kaget kalau orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i, termasuk saya, maka suka melaksanakan witirnya di awal malam sebelum tidur. Karena yang diambil oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an yaitu apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu melaksanakan sholat witirnya sebelum tidur di awal malam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dalam pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat umpamanya, apakah boleh 3 rakaat dengan 1 salam atau 3 rakaat dijadikan 2 salam? Pertama 2 rakaat lalu ditutup dengan 1 rakaat. Hal ini dua-duanya boleh kita kerjakan.
Dua-duanya boleh kita kerjakan. Kalau melaksanakan sholat witir 3 rakaat, sebagaimana yang diambil oleh imam-imam madhab, bahwa sholat witir itu 3 rakaat yang biasa dikerjakan oleh hampir seluruh umat, jadi mengambil 3 rakaat. Jadi kalau mengerjakan sholat witir 3 rakaat dijadikan 1 salam, itu boleh. Jadi memakai niatnya seperti ini. Usolli sunnatal witri salasa rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu melaksanakan sholat witir dijadikan 2 kali salam. Melaksanakan sholat witir 3 rakaat dijadikan 2 kali salam. Yang pertama melaksanakan sholat witir 2 rakaat, usolli sunnatan minal witri, niatnya usolli sunnatan minal witri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu sesudah selesai kita mengerjakan sholat witir yang 1 rakaatnya dengan lafal niat usolli sunnatan rakaatal witri mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu boleh juga kita laksanakan seperti itu. Berdasarkan hadis sholatul laili masna masna. Lalu dari 2 kaifiyah tadi dalam melaksanakan sholat witir 3 rakaat, lalu mana yang lebih utama kita kerjakan? Di sini sebagaimana dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah usul fikih yang ke-32, makana aksaro fi'lan kana aksaro fadlan. Jadi sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya, maka tentunya lebih banyak pula fadilahnya atau pahalanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa perbandingan atau keutamaan melaksanakan sholat witir 3 rakaat dijadikan 1 salam, dan pelaksanaan sholat witir 3 rakaat dijadikan 2 salam, yang lebih utama adalah yang dijadikan 2 salam, karena lebih banyak pekerjaannya, bisa bertambah niat, bertambah takbir, juga bertambah salam yang mengandung arti menambah juga pahalanya dalam ibadah itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya untuk kali ini dicukupkan sekian saja. Sekali lagi mohon maaf bila suara saya terdengarnya kurang enak gitu. Sekali lagi mohon maaf dan mohon doanya semoga Allah segera menyembuhkan penyakit saya ini. Sekali lagi apa yang telah saya sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.